Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya datang ke RW 9 Kelurahan Podosugih. Di sini banyak tokoh yang menjadi penggerak untuk mengantisipasi COVID-19. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi. Ya, Pak Aris dan Pak Toto, ini ada program Jogo Tonggo tapi dalam COVID-19 ya Pak ya? Iya, betul. Bapak bisa diceritakan Bapak seperti apa awal mulanya program dari Pak Gubernur ini ditangkap oleh RW 9 di sini Pak? Iya, terima kasih Mas Asep. Kami dari Satgas Jogo Tonggo RW 9 Kelurahan Podosugih, bahwa di RW 9 Kelurahan Podosugih ini kami menerapkan 3M, yaitu kebiasaan untuk cuci tangan, kemudian pakai masker, Betul. dan jaga jarak. Itu selalu kita tekankan kepada masyarakat di wilayah RW 9. Betul. Termasuk di dalam masjid juga kami terapkan untuk wajib memakai masker. Betul. Nah, di RW 9 ini dalam rangka mengantisipasi penularan COVID-19 telah kami lakukan, yaitu berbagai cara, antara lain di lingkungan RW 9 banyak ditemukan di sini, yaitu himbauan kepada masyarakat tentang 3M. Betul. Kemudian juga di setiap rumah tersedia tempat cuci tangan lengkap dengan sabun. Betul. Dan di RW 9 ini selama ini kalau ada pertemuan rapat warga, rapat RW, itu kita selalu menerapkan jaga jarak dan selalu pakai masker di dalam rapat. Nah, di RW 9 ini kami menerapkan program dari Bapak Gubernur, yaitu tentang 5 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang keamanan, Betul. bidang sosial ekonomi, bidang hiburan, dan bidang inovasi. Betul. Itu telah kami terapkan di RW 9. Betul. Nah, mungkin dari Pak Toto nanti bisa menambahkan. Iya, Pak Toto, kalau ada yang melanggar Pak, itu tindakan dari Satgas COVID-19 RW 9 ini bagaimana Pak caranya Pak? Kalau kami boleh cerita sedikit dari awal, Iya. inilah indahnya pelayanan di perumahan kami. Betul. Pada awalnya kami dianggap biasa-biasa saja Betul. oleh teman-teman di warga RW 9, tetapi Iya. dalam perjalanan ini mereka tahu apa yang kita harapkan. Betul. Sehingga di sini kalau misalnya ada warga yang tidak pakai masker, Iya. mereka sudah berani mengingatkan kepada teman-temannya. Betul, betul. Kemudian kalau ibu-ibu itu nampaknya lebih luar biasa. Lebih galak Pak? Iya, lebih galak. Kalau ada penjual di sini Iya. yang keliling masuk sini tidak pakai masker, Langsung. stop. Lebih baik enggak usah, ini Balik luar lagi, ya, Pak. biasa. Lalu dalam hal kepedulian komunikasi kami sungguh luar biasa dengan Betul, seperti ini. betul. Sebagai contoh misalnya ketika kita kerja bakti, apa yang bisa dibantu oleh mereka. Betul. Kemudian karena kerja baktinya itu juga panjang, mereka peduli secara bergantian mengeluarkan snack, bahkan kadang-kadang makan siang Betul, untuk kami. betul. Ini kami tidak pernah minta, tetapi mereka melihat kinerja kita bersama teman-teman itu sungguh luar biasa kepeduliannya kepada mereka. Dan bahkan kalau ada saudara kita yang harus isolasi, Betul. mereka dari ibu-ibu itu tergerak untuk telepon mereka, menawari Betul. apakah harus kita menyediakan makan, Betul. apakah harus Gojek, Betul. ya GoFood, atau mereka atau ibu-ibu itu membelanjakan biar mereka memasak sendiri. Ini yang sungguh luar biasa, dari awal sampai sekarang itu Sangat masih guyup ya Pak ya? itu Mas. Betul. Ya, luar biasanya. Iya. Ya, Pak Aris bisa diceritakan, kan ada sempat yang terpapar, bagaimana gerakan Bapak dan tetangga ketika ada kabar seperti itu, Pak? Iya, jadi kalau ada warga yang terpapar, maka kami punya satgas bagian masing-masing, yaitu penanganan tentang COVID yang dipandegani oleh Bapak Slamet Sumarto. Betul. Itu langsung mendatangi rumah yang bersangkutan, kemudian menyarankan kepada yang bersangkutan untuk melakukan isolasi. Betul. Apa mau isolasi mandiri, apa mau isolasi
di pemerintah kota. Betul. Nah, di RW 9 ini kita punya rumah isolasi sendiri dengan 3 kamar. Betul. Jadi ada 3 kamar, 1 kamar mandi, kemudian ada ruang santai, ruang istirahat bagi mereka yang terpapar. Betul. Nah, kemudian keluarga yang terpapar tadi itu kita sarankan untuk bisa melakukan swab. Baik. Nah, setelah mereka dilakukan swab hasilnya negatif, maka mereka tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Di rumah masing-masing. Untuk kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman dan sebagainya, itu disuplai dari dapur umum. Oh, tetangga support ya Pak ya? Iya, kita punya dapur umum, kita punya lumbung pangan. Betul. Nah, juga kita punya tanaman pangan, kebun pangan. Betul. Itu jadi pada warga yang terpapar kita suplai secara gratis. Betul. Baik Jadi, keluarga maupun yang terpaparnya. Ya, baik keluarga maupun yang terpapar semuanya disuplai. Berarti ada dapur umum ya Pak ya? Ada dapur umumnya ya. Nah, dapur umum itu dilaksanakan juga oleh ibu-ibu. Betul. Betul. Dan barang yang masuk di dalam dapur umum itu juga merupakan sumbangan. Jadi tidak program kita yang mengumpulkan uang, tetapi itu langsung sumbangan dari ibu-ibu untuk memberikan sumbangan di dapur umum. Betul. Itu jadi untuk kegiatan di RW 9 ini kalau ada yang terpapar langsung kita bergerak dengan cepat. Betul. Untuk ditangani agar kenapa? Agar yang terisolasi itu ayem hatinya, Betul. tidak terbebani, tidak mikir yang banyak. Betul. Kemudian warga yang lain juga tidak mengucilkan. Betul. Begitu mereka sudah selesai isolasi, maka akan kembali diterima oleh warga yang lain. Betul. Sehingga mentalnya tetap kuat. Betul. Ini untuk menambah imunnya demikian. Betul. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, kalau perlakuan protokol kesehatan di masjid kan ada sholat 5 waktu yang tidak terlalu banyak jamaahnya Pak ya? Kemudian yang kedua ada sholat Jumat Pak. Mungkin agak berbeda Pak dalam protokol kesehatannya Pak. Baik, terima kasih. Kalau kegiatan di masjid, kami kerjasama dengan pengurus masjid. Betul. Baik untuk informasi, penyampaian informasi melalui pengeras suara. Betul. Untuk informasi ke warga, kami juga kerjasama dengan masjid. Kemudian ketika kita melakukan penyemprotan rutin yang setiap minggu itu 2 kali, ya itu juga memakai mesin diesel dari masjid. Kemudian kami minta supaya selalu jaga jarak, menyediakan termogan dari masjid. Jadi di sini harapan kami teman-teman dari yang melakukan sholat Jumat maupun sholat 5 waktu itu berjalan dengan baik, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan di sini Pak Kiai yang mengisi pengajian, ya itu juga selalu menghimbau supaya mereka tetap mengingatkan untuk berjaga-jaga untuk diri sendiri. Berarti ketika sholat Jumat selain pakai masker, jaraknya juga tetap konsisten dijaga ya Pak. Dengan resiko jamaah keluar masjid ya Pak ya. Betul. Bahkan juga ada teman-teman yang mengingatkan supaya kalau lupa disediakan ya Pak Ji. Kalau lupa masker itu disediakan. Jadi lebih kondusif. Betul. Saya ke Pak Aris Pak. Kalau dalam evaluasi Bapak, tingkat kedisiplinan dan ketaatan di RW 9 ini sampai berapa persen Pak? Iya. Jadi kalau untuk kedisiplinan warga di dalam menerapkan 3M, itu di RW 9 alhamdulillah bisa 90% terlaksana. Luar biasa itu Pak. Iya. Jadi 3M-nya itu kan meliputi menggunakan masker kalau keluar rumah. Betul. Jadi kegiatan ibu-ibu senam pun tetap menggunakan masker. Kegiatan bapak-bapak sepeda santai juga tetap wajib menggunakan masker. Itu. Kemudian di tiap rumah itu tersedia tempat cuci tangan. Kemudian di dalam tadi memantau kepada warga yang tidak tertib, itu tanggung jawab dari ketua RT masing-masing. Jadi ketua RT membentuk tim yang kontrol tidak pakai protokol kesehatan ya Pak? Itu. Jadi selalu kita tekankan pada masyarakat untuk taat
dengan 3M-nya. Betul. Itu saya kira. Kalau cerita ikut lomba Jogotongo tingkat provinsi ini gimana Pak, awal kabarnya seperti apa, kemudian yang dilakukan oleh RW 9 ini seperti apa Pak Toto? Sebenarnya kalau kami mau jujur, Ya. kami itu tidak terbersit untuk ikut lomba. Baik. Tapi pada waktu itu di Kota Madia ada rapat, Betul. yang himbauan dari provinsi untuk mempersiapkan Jogotongo. Betul. Kebetulan yang dilirik itu yaitu yang sudah mengikuti kegiatan Kampung Tangguh Nusantara Candi, Betul. yaitu Podosugi, Betul. kemudian Duet, Ya. yang satunya Tirto ya, Tirto, Betul. ya, Medono, ya. Betul. Ini awalnya seperti itu. Lalu ketika dari kota itu langsung ke sini, tidak melalui kelurahan, melihat secara dekat Betul. dengan RW 9, Betul. lalu mereka memutuskan tidak usah kemana-mana, ke RW 9 Di sini Kelurahan saja. Podosugi saja, karena semua komponen Sudah lengkap. sudah lengkap. Betul. Jadi tidak usah cari-cari lagi, hanya tinggal memoles sana sini. Kemudian kita disuruh membuat laporan tertulis, Betul. ya, bentuk dokumen dan juga video kegiatan yang kita kirimkan ke provinsi, ya. oke. Nah, ini puji Tuhan dari 30 peserta Betul. di Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, Betul. kita bisa masuk nominasi 6 besar di urutan ketiga. Luar biasa. Ini, ya, Iya. itulah yang kami juga terima kasih kepada pemerintah Kota Pekalongan karena diberi kesempatan, Betul. ya, diberi kesempatan untuk tahu apa itu Jogotongo Betul. dan melaksanakan secara real Betul. di RW kami. Betul. Ya. Pak Aris, ini berkas yang dikumpulkan itu untuk ikut lomba Jogotongo ini apa saja Bapak? Berkasnya itu meliputi 5 bidang tadi. Ya. Jadi ada bidang kesehatan, Ya. yaitu bagaimana kita mengantisipasi sebelum warga itu terpapar, Betul. kemudian himbauan tentang bagaimana kita mengantisipasi tadi, kemudian bagaimana langkah-langkah seandainya ada warga yang terpapar, bagaimana itu, kemudian di RW 9 dilaksanakan satu pintu, akses satu pintu. Berarti sebelumnya itu di portal ya Pak ya? Di portal, ya. Memang di setiap RT ini semuanya di Di portal. portal, betul. Ya, jadi kita dengan satu pintu. Itu, nah mulai new normal, Betul. itu kita agak longgar. Betul. Tapi untuk portal di tiap RT tetap dilaksanakan. Betul. Itu ya. Tetap di portal Tetap 24 di jam portal. atau gimana Bapak? Tidak, kalau yang di RT hanya malam kita oke, tutup, ya. Tapi siang kita buka. Semi buka permanen, tapi bukan permanen, tetapi tidak digembok Betul. portalnya, ya. Nah, kemudian di bidang keamanan, kita bahwa di RW 9 ini hampir 5 RT Ya. itu semuanya ada pos untuk kampling. Ya. Itu ya, jadi ada pos kampling dilengkapi dengan CCTV. Betul. Sehingga dalam bidang keamanan insya Allah di RW 9 ini aman. Betul. Kemudian di bidang sosial ekonomi di sini juga ada, tadi kami sebutkan ada tanaman pangan. Betul. Yang dimanfaatkan oleh warga, ada lumbung Itu pangan. bentuknya apa Pak? Tanaman pangan ini? Tanaman pangan Pohon. kebun. Oh, kebun. Ya, Yang kita ditanami punya oleh jenis pohon apa? pohon sayuran. Oh, sayuran. Ya, Siapapun boleh mengambil. Siapapun boleh mengambil. Betul, Warga yang membutuhkan silakan Betul. mengambil. Betul. Itu, nah kami yang ngopeni. Betul. Itu warga boleh mengambil sayuran kalau itu. Betul. Kemudian di tanaman di dapur umum Ya. itu kita sediakan manakala ada warga yang membutuhkan. Betul. Karena ekonomi, maka warga yang butuh itu bisa kita beri sembako. Betul. Itu ya. Kemudian di bidang ekonomi kita juga punya pasar kuliner di RW 9 ini, ya. Oh, setiap Kita hari apa tuh Pak ininya? Setiap 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. kita laksanakan pasar kuliner, yaitu untuk mengangkat perekonomian warga. Berarti dari warga untuk warga ya? Dari oleh warga untuk warga, ya. Betul. Jadi yang berjualan itu khusus warga RW 9, Betul. tetapi yang membeli boleh umum. Dari mana saja? Iya. Betul. Dan di sini sistemnya dengan menggunakan koin.
Jadi pembelanjaannya Kain khusus itu ya, Pak, ya dibikin sendiri. pembelanjaannya dengan menggunakan koin senilai Rp2.000. Oh, satu koin nilainya Satu koin sama dengan nilainya 2.000. Rp2.000. Baik. Barang yang dijual tidak boleh lebih dari 5 koin. Baik, Artinya baik. tidak boleh lebih dari 10.000. Itu, nah ini sudah kita laksanakan pasar kuliner di RW 9. Betul. Itu kemudian untuk bidang inovasi di sini kita juga punya kegiatan rukun kematian. Rukun kematian. Ya, Baik, jadi kalau ada warga yang meninggal, betul. maka harapan kami keluarga khusus untuk ngopeni yang meninggal, Iya. kebutuhan semuanya dari Ditanggung, teratak semuanya dibantu oleh warga. Oleh warga. Itu, jadi yang meninggal itu tidak mikir mau dimakamkan di mana, Baik. ini kain kafannya dari mana, itu Betul. tidak memikirkan. Semuanya ditanggung dari Warga. ya. Baik. Kemudian bidang hiburan anak-anak juga ada tempat edukasi anak-anak. Pentas seni gitu ya, Pak? Ya, di sini ada permainan, juga ada telecenter di RW 9 Betul. yang bisa diakses oleh anak-anak. Betul. Jadi ketika anak-anak pembelajaran online Ya. tidak punya pulsa, Boleh maka di sini. mereka bisa langsung di telecenter. Oh, di ini ada wifi ya, Pak ya? Ini ada Secara free. wifi-nya. Ya, Baik, baik. bebas di sini dengan menggunakan password tentunya. Betul, betul. Itu password RW 9. Itu. Nah, itu gambaran dari RW 9 tentang 5 bidang. Betul. Itu, Saya ke iya. Pak Toto. Secara singkat ketika juri dari provinsi datang ke sini, apa yang ditanyakan oleh mereka, Pak? Sebenarnya mereka itu lebih banyak melihat dari dekat dengan laporan Mencocokkan antara yang dilaporkan dengan nilai. Baik, iya, baik. Verifikasi tapi data. mereka pun langsung ke sasaran Betul. apa yang dilaporkan. Misalnya seperti ada untuk tanaman pangan, Betul. lalu pengembangan untuk ikan, Betul. ya, lalu rumah isolasi, Betul. lalu dapur umum di tempat ronda. Betul. Itu mereka melihat secara langsung. Baik, Ya, baik. jadi hanya untuk mencocokkan itu, dan komentar dari itu Juri. ternyata mereka senang dengan apa yang disajikan oleh kita. Betul. Yang garis besarnya kita tidak ngapusi, Iya. sesuai Betul. dengan data. Betul. Ada satu hal lagi yang memang menarik, ini luar biasa, dari Bu Haja Heri. Ya, Dia punya rumah ya. yang disediakan khusus untuk rumah isolasi. Oke. Ya, oke. ini luar biasa. Ya, untuk Ya. kepentingan sosial Iya, mau untuk ini apa ya? Iya. Digunakan Ya. gitu, Pak. Jadi lebih banyak ke verifikasi. Verifikasi data. Kalau ada hal yang memang ditanyakan, lalu ditanyakan. Baik, baik, Gitu, baik. ya. Iya. Baik, saya ke Pak Aris. Ini pernyataan terakhir, Pak. Ini kan sangat bagus, Pak. Bagaimana pesan Bapak ke warga sehingga kondisi ini dipertahankan terus, Pak? Iya, terima kasih. Jadi kami selalu bekerja sama dengan warga Betul. melalui pengurus RT. Itu jadi setiap kali kita ada pertemuan Betul. lewat WA, Betul. itu kita melakukan himbauan. Itu yang pertama penerapan 3M. Betul. Kemudian yang kedua hindari kerumunan itu. Betul. Dan yang ketiga kita mengimbau pada warga untuk bisa saling menjaga lingkungan kita. Betul. Karena di RW 9 ini motonya adalah tonggoku dulurku. Itu ya, jadi tonggoku dulurku. Oke. Jadi tetangga itu nomor 1 di lingkungan sini. Betul. Itu karena kalau kita jaga ke keluarga itu jauh, kita Ya. punya masalah Ya. di sini, maka yang pertama yang utama Tonggo adalah dulu ya, Pak, ya? tetangga dulu. Baik. Maka kami punya slogan itu Betul. tonggoku dulurku. Baik. Untuk bagaimana bekerja sama dengan warga, tidak ada iren. Betul. Itu demikian. Ji. Baik, terima kasih Pak Aris, Pak Toto sudah menyempatkan. Pemirsa, demikian luar biasa 2 tokoh ini di level grassroots melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi, tapi ternyata dengan kekuatan semangat, dengan kekuatan visi Bapak berdua ini mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih, bisa bertemu dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.